bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Pagi Seru, ulas berita no kaku-kaku. Nah tadi sebelumnya Der ini udah nyenggol-nyenggol tentang tapera nih Der. Iya, harus disenggol, kalau nggak di apain Bikin tuh? balik. Iya. Nah pas banget nih Der, karena hari ini ribuan buruh akan menggelar demo nih ke persoalan tolak tapera. Ya, jadi memang tabungan perumahan rakyat ini atau yang biasa diplesetkan tabungan penderitaan rakyat ini sangat menjadi polemik di kalangan masyarakat ya. Tapi nggak cuma masyarakat loh Rida, ini para pengusahanya pun ini menolak dengan adanya tapera. Tapi ya ini yang aku heranin ya, masyarakat sudah menolak, pengusaha juga menolak, bahkan mungkin kalau semisal kita mayoritas juga banyak yang menolak ya. Tapi ini kenapa nih pemerintah ini nggak mendengar seperti itu. Dan sayangnya memang setiap aturan yang dibuat di 5 tahun terakhir ini dibuat dan disosialisasikan setelah disahkan. Nah, jadi salah ya. Jadi kalaupun kita mau demo atau memberikan aspirasi, itu rasa-rasanya akan percuma karena aturan tersebut sudah diketok palu dan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia. Betul sekali. Nah, Said yang merupakan kepala buruh nih ya, ini juga menjelaskan bahwa dari Partai Buruh. Nah, betul sekali. Menjelaskan bahwa aksi buruh hari ini nih, ini dari Balai Kota ini akan bergerak ke istana lewat patung kuda. Ini jam 10 pagi. Sebenarnya udah ya. Iya, pagi ini. Sedang berlangsung berarti sedang berlangsung. Nanti ya, kita live report kali ya. Boleh. Kita nanti reporter yang di sana langsung hilang ya. Betul banget. Nah, Der, selain tapera, buruh-buruh juga akan menyuarakan berbagai persoalan yang memang dirasa sepertinya ini memberatkan nih para buruh-buruh. Iya, benar sekali. Jadi memang kalau hitung-hitungan kita nih masyarakat. Jadi kemarin itu sempat viral juga, banyak netizen yang mengkalkulasikan potongan yang kita dapat dan juga dikalikan dengan harga rumah ternyata sangat jauh dan butuh waktu 83 tahun dengan potongan sekian persen tadi untuk kita dapat rumah. Nah, betul sekali. Keburu meninggoy nggak sih? Betul, kalau misalnya kita kan nggak tahu ya namanya umur gitu kan. Betul. Tapi sebenarnya yang aku sangat sesali adalah respon dari para stakeholders ataupun pemerintah yang ada terhadap tapera ini. Aku melihatnya Der ya, pemerintah ini juga seperti tidak setuju tapi kayak tidak berdaya untuk untuk membatalkan ataupun untuk mengupayakan agar ini tidak terjadi. Tapi harapanku tapera ini nih masih bisa untuk kita gejrok ulang ya Del ya. Karena ini benar-benar menurutku aku sih nggak setuju sama tapera. Ya, kalau misalkan ini peraturannya berbentuk perpres, ya berarti Jokowi harus mengeluarkan perpres pengganti dari ini untuk mencabut perpres sebelumnya. Tapi kalau misalkan ini sifatnya undang-undang nih, berarti Jokowi sebagai pemerintah bisa membela rakyat nih dengan menurunkan Perpu. Nah, betul sekali. Nah, bicara tentang beberapa regulasi yang ada juga nih ya. Ini kan ibaratnya kayak tes ombak nih akhir-akhir ini. Kayak contoh kemarin UKT naik, akhirnya polemik, akhirnya semuanya ribut, akhirnya nggak jadi. Jadi kayak ini aku mikirnya apakah pemerintah ini hanya mengetes ombak para masyarakat Indonesia gitu ya? Atau ada yang mau ala-ala jadi pahlawan kesiangan gitu kan. Wah, setelah menghadap nih gitu kan, akhirnya nggak jadi UKT. Berkat beliau begitu kan. Apakah ini akan sama atau I don't know lah. Ya, betul banget. Nah, untuk demo aksi buruh hari ini nih Der, tadi bukan hanya tapera tapi salah satunya adalah UKT. Kan kita tahu ya para buruh juga punya anak dan dengan salah satunya biaya yang besar itu juga kan akan cukup menyulitkan. Akhirnya para buruh ini mengatakan bahwa kemungkinan anak saya nggak bisa dong kalau misal untuk kuliah. Nah, selain dari biaya UKT juga ada BPJS, kris BPJS yang kemarin sempat kita bahas Der. Karena
kok jadinya fasilitas kesehatan ini akan ada diskriminasi yang lebih besar lagi nih, Ya, akhirnya tidak maksimal. Belum lagi yang kemarin pembuatan SIM harus ada BPJS aktif. Nah, betul. Ini juga makin ya. Kalau kita hitung-hitung tiap pagi berita kita ada terus ya yang kayak gitu-gitu ya. Aduh, tapi seru sih buat kita ada bahan pembicaraan. Iya, ada bahan pembicaraan. Tapi akhirnya buat juga masyarakat nih yang menyulitkan ya. betul. Jadi kita bisa colek-colek pemerintah nih. Jangan asal bikin regulasi nih. Jadi greget dia aku, Der. Iya, kalau sekarang memang kan kita tahu kondisinya. Jadi para legislator dan juga eksekutor itu bikin aturan sekarang diam-diam tahu-tahu sudah disahkan. Kalau dulu ada penjajakan dulu, ada studi dulu, sosialisasi ke masyarakat untuk menyerap aspirasi, baru dibawa ke persidangan, disahkan dan disosialisasikan kembali. Iya, betul banget. Kalau sekarang tuh terkesannya diam-diam tapi dar gitu ya di Kayaknya satu hari. kejar target memang ya. Nah, kejar target. Apakah untuk bayar IKN? Bukan, kayaknya sih untuk bayar hutang waktu kampanye. Aduh. Ya kita tahu kan, kita tidak usah menutup mata nih Rida ya. Banyak sekali calon legislator yang disponsori oleh Iya. pengusaha ya, Iya, oligarki. betul. Lo kalau jadi targetnya harus bikin Harus restoran ini. ini. Itu udah rahasia umum. Udah Silahkan deal-dealan tanyakan ya. pada rumput yang bergoyang kalau nggak Nah, percaya. Sampai rumput yang bergoyang aja tahu tuh kan. Tahu, saking udah terbukanya. Saking udah terbukanya di Indonesia emang kayak gitu. Nah, Der, kita berangkat nih dari bahas soal demo buruh. Tapera ini selanjutnya nih, Der. Laga-laga dari pemerintah, Der. Kita mau ke ibu kota baru dulu. Mau ke ibu kota baru. Jadi ada berita kalau semisal ASN ini mau naik jabatan, pindah yuk ke IKN. Waduh. Aduh, kalau Gimana kita, sih, Der? kalau misalnya ASN yang lain nggak mau, kita aja boleh Kita nggak sih? aja Kita diangkat diangkat ASN. ASN. Nggak apa-apa deh, kita kan masih muda, belum Nah. berkeluarga juga. Ini khawatirnya kalau menurut keterangan dari Mendagri nih, Ya. beliau ini tidak memaksakan stafnya untuk pindah ke ASN, apalagi yang berkeluarga katanya. Katanya agak susah ya Iya. ketika mengurus ini itunya lah Tapi kayak gitu. ini agak sedikit kontradiktif loh Rida pernyataannya. Kenapa? Ya di awal-awal mewajibkan seluruh ASN, tapi di akhir tidak memaksakan. Gimana sih jadinya? Aku juga bingung nih. Jadi kayak labil ya. Betul. Sebenarnya apakah pemerintah ini masa-masa remaja? Apakah memang IKN ini sudah siap dan benar-benar didesain untuk ibu kota baru, Iya. atau hanya program ambisius seseorang? Nah, betul sekali. Dan tadi juga Pak Mendagri juga bilang bahwa memang kalau keluarga susah, akhirnya ya udah yang single dan jomblo-jomblo aja yang ke sana. Ini kenapa sih jomblo ini selalu kena sasaran, Der? Ya makanya cepet nikah, ya Aduh. kan, biar nggak jadi kena sasaran nih. Tapi yang serunya lagi ya pemirsa, memang kalau dilihat-lihat dari perkembangan IKN ini sendiri, ini sudah cukup progresnya terlihat sangat baik ya. Iya. Karena memang rencananya tahun ini upacara kemerdekaan akan dilaksanakan di IKN. Wah, 17 Agustus mendatang ya, Der Iya, ya? sebenarnya nggak sabar nih akan ada pertunjukan apa nih ya. Dan di sini sebenarnya poin dari pemerintahan Pak Jokowi dalam berbagai macam event, pemerintahan Pak Jokowi ini selalu menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Ya, kita akan nantikan nih 17 Agustus. Mungkin kita Ya. akan dikirim ke IKN nanti. Ngeliput ya, ditunggu ya, tim Sultan kita akan ngeliput ke IKN nih. Tenang aja, nanti ongkosnya ditanggung dari Kementerian Sekretariat Negara. Nah, kita nantikan seperti itu. Nah, Ya. baik pemirsa dan juga Dery, Ya. kita akan kembali sesaat lagi. Kita akan mengulas berita di segmen terakhir dan Betul. masih panas juga nih ya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Pagi Pagi, Seru. Seru. Mau ngomong bincang. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.